Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Adriansyah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 3B dengan NIM 2052-2041. Baiklah, saya di sini akan menafsirkan dari surah Al-Baqarah ayat 155 dengan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah pasti akan menguji hamba-hambanya agar terlihat jelas siapa yang jujur hatinya dan siapa yang dusta, siapa yang sabar dan siapa yang keluh kesah. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada hamba-hambanya. Hal itu karena jika kesenangan senantiasa didapatkan oleh mereka yang beriman dan tidak diuji, tentu akan terjadi percampuran antara yang benar-benar beriman dengan yang tidak. Hikmah Allah menghendaki untuk memisahkan siapa orang yang baik dan siapa orang yang buruk. Inilah tujuan dari ujian, bukan untuk menyingkirkan keimanan yang ada pada diri manusia, dan bukan untuk mengeluarkan mereka dari agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Kata-kata sedikit itu menunjukkan tidak banyak, karena jika banyak atau seluruh hidupnya adalah ketakutan atau senantiasa lapar, tentu manusia akan binasa. Hal ini karena ujian bertujuan untuk menyaring, bukan untuk membinasakan. Contohnya adalah seperti adanya ancaman dari musuh, seperti sulitnya kita mencari rezeki atau hilangnya rezeki itu baik, atau karena adanya musibah dari langit, hilang, dirampas dan oleh orang-orang zalim, seperti dicabutnya nyawa orang yang kita cintai, baik itu anaknya, kerabatnya, kawannya, maupun dengan tertimpa penyakit pada badannya, atau bisa jadi badan orang yang dicintainya, ataupun syahid fil sabilillah. Misalnya nih, hasil dari panennya gagal, atau karena musibah dari langit seperti turunnya hujan yang besar sehingga mengenangkan hasil panennya, atau terbakar, atau dimakan belalang. Ujian-ujian seperti yang disebutkan itu pasti terjadi karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Ketika terjadi ada dua kelompok manusia dalam hal cara menghadapinya, ada yang keluh kesah, ada yang bersabar. Orang yang berkeluh kesah itu akan mendapatkan dua musibah, yaitu hilangnya apa yang dicintai dan tidak memperoleh pahala yang besar. Bahkan ia memperoleh kerugian, imannya melemah, kesabarannya menipis, serta ridho dan rasa syukurnya itu hilang, dan musibah tersebut terasa semakin berat. Adapun orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar ketika mendapatkan musibah ini, ia tidak akan keluh kesah baik dalam ucapannya maupun dalam tindakannya, serta mengharapkan pahala dari Allah. Ia juga mengetahui bahwa pahala yang diperolehnya lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Maka dari itu ia hanya merasakan satu musibah, dan musibah tersebut akan menjadi ringan, bahkan nikmat baginya, karena musibah itu merupakan cara untuk memperoleh hal yang lebih baik dan bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berita gembira kepada mereka yang sabar, yakni mereka akan memperoleh pahala tanpa tanggung-tanggung serta surganya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri mereka seperti yang disebutkan pada ayat selanjutnya. Dan supaya kami bisa membuat kalian berinteraksi dengan ujian untuk mengetahui orang yang kuat dan lemah imannya, dengan diselimuti oleh ketakutan, yaitu bahaya dari musuh atau hal-hal yang lainnya, kelaparan dan kehausan.
atau kekurangan harta yang kalian miliki seperti binatang ternak dan kehilangan nyawa karena mati terbunuh dalam jihad atau sakit, serta berkurangnya buah-buahan karena wabah penyakit. Wahai Rasulullah, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar dengan kemenangan atas surga ampun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai kunci kemenangan. Pada akhir ayat, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi setiap ujian, kesabaran adalah kunci kemenangannya. Sabar bukanlah sikap pasrah, melainkan keteguhan hati dan kepercayaan bahwa setiap ujian membawa kebaikan yang tidak terlihat pada pandangan awal. Selanjutnya, hidup itu dengan penuh harapan. Dalam menghadapi ujian, Allah memberikan berita gembira kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ujian membawa peluang untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh kebaikan yang lebih besar. Hidup dengan penuh harapan kepada Allah adalah jalan untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 155 adalah salah satu ayat yang memberikan pemahaman mendalam tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan manusia. Ayat ini mencakup konsep ujian dalam berbagai aspek kehidupan, serta sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang menghadapi ujian tersebut. Yang pertama adalah pengenalan terhadap ujian. Surah Al-Baqarah ayat 155 membuka pembahasan dengan mengenali fakta bahwa kehidupan ini dipenuhi dengan ujian dan cobaan yang beragam. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diuji dalam berbagai bidang kehidupannya, baik itu dalam hal keuangan, kesehatan, keamanan maupun ujian batiniah. Yang kedua, bentuk-bentuk ujian yang dialami. Allah dengan sangat rinci menyebutkan bentuk-bentuk ujian yang mungkin dialami manusia. Ayat tersebut menyebutkan beberapa contoh ujian, mulai dari ketakutan, kelaparan, hingga kekurangan harta, jiwa, dan rezeki. Semua ini menunjukkan bahwa ujian dapat datang dalam berbagai wujud, baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, tujuan dan hikmah di balik ujian. Penting untuk dipahami bahwa setiap ujian yang diberikan Allah memiliki tujuan dan hikmah yang tersembunyi. Ujian itu bukanlah hukuman, tetapi merupakan kesempatan bagi manusia untuk membuktikan keteguhan iman, kesabaran, serta ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sikap yang diharapkan dalam menghadapi ujian. Allah memberikan petunjuk tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang diuji. Dia harus menjaga hati agar tetap tenang, sabar, dan tegar di hadapan ujian. Hal ini tidak hanya mencakup kesabaran dalam menahan diri dari keluhan, tetapi juga kesabaran dalam menjalani ujian tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dan moral Ibrani yang kita dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa ujian merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan kesabaran adalah kunci untuk melaluinya. Setiap ujian membawa peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuktikan kekuatan iman kita. Dengan demikian, surah Al-Baqarah ayat 155 ini memperlihatkan kearifan, hikmah serta petunjuk Allah tentang bagaimana seharusnya sikap manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan mereka. Ayat ini juga merupakan penyemangat bagi orang yang tengah diuji, memberikan harapan dan mengingatkan akan pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Kemudian memberikan arahan untuk menjalani kehidupan dengan kesabaran, tawakal, dan harapan kepada Allah. Karena di setiap ujian terdapat potensi pembelajaran dan kebaikan yang mendalam. Sebagai kesimpulan, surah Al-Baqarah ayat 155 mengajarkan kita bahwa kehidupan ini penuh ujian. Namun Allah memberikan petunjuk dan harapan kepada kita. Dalam setiap cobaan, mari kita bersikap sabar dan terus bersabar. Sebagaimana dalilnya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berusaha mendekatkan diri kepadanya dan yakin bahwa setiap ujian membawa kebaikan yang tak terhingga. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh makna.
Yang kedua, bentuk-bentuk ujian yang dialami. Allah dengan sangat rinci menyebutkan bentuk-bentuk ujian yang mungkin dialami manusia. Ayat tersebut menyebutkan beberapa contoh ujian, mulai dari ketakutan, kelaparan, hingga kekurangan harta, jiwa, dan rezeki. Semua ini menunjukkan bahwa ujian dapat datang dalam berbagai wujud, baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, tujuan dan hikmah di balik ujian. Penting untuk dipahami bahwa setiap ujian yang diberikan Allah memiliki tujuan dan hikmah yang tersembunyi. Ujian itu bukanlah hukuman, tetapi merupakan kesempatan bagi manusia untuk membuktikan keteguhan iman, kesabaran, serta ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sikap yang diharapkan dalam menghadapi ujian. Allah memberikan petunjuk tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang diuji. Dia harus menjaga hati agar tetap tenang, sabar, dan tegar di hadapan ujian. Hal ini tidak hanya mencakup kesabaran dalam menahan diri dari keluhan, tetapi juga kesabaran dalam menjalani ujian tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dan moral Ibrani yang kita dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa ujian merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan kesabaran adalah kunci untuk melaluinya. Setiap ujian membawa peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuktikan kekuatan iman kita. Dengan demikian, surah Al-Baqarah ayat 155 ini memperlihatkan kearifan, hikmah, serta petunjuk Allah tentang bagaimana seharusnya sikap manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan mereka. Ayat ini juga merupakan penyemangat bagi orang yang tengah diuji, memberikan harapan dan mengingatkan akan pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Kemudian memberikan arahan untuk menjalani kehidupan dengan kesabaran, tawakal, dan harapan kepada Allah. Karena di setiap ujian terdapat potensi pembelajaran dan kebaikan yang mendalam. Sebagai kesimpulan, surah Al-Baqarah ayat 155 mengajarkan kita bahwa kehidupan ini penuh ujian. Namun Allah memberikan petunjuk dan harapan kepada kita. Dalam setiap cobaan, mari kita bersikap sabar dan terus bersabar. Sebagaimana dalilnya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berusaha mendekatkan diri kepadanya dan yakin bahwa setiap ujian membawa kebaikan yang tak terhingga. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penafsiran dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Jika ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.